Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Salagi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Keluaran, pasal yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa, Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Hari-hari kami Engkau berkati, pekerjaan tangan kami, buah pikiran kami Engkau berkati, menjadi sesuatu yang berarti dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kerinduan kami dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Firman Tuhan seperti yang saya sebut tadi, tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah engkau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita dalam sebuah tema yang mungkin tidak kita sukai, yang mungkin tidak mengenakan di telinga kita. Sebab dari temanya saja melawan korupsi dan suap. Orang bahkan sering berhati-hati untuk mengatakannya, takut orang tersinggung. Sebab memang orang bilang, ya siapa lagi yang tidak korup? Siapa lagi yang tidak suka dengan suap? Siapa lagi yang pribadi yang tidak suka menyuap? Benarkah demikian? Apakah kita juga bagian di antaranya? Atau Pendeta Novel pun jadi takut untuk mengkhotbahkannya gitu ya. Enggak. Kita harus tetap menyuarakan kebenaran firman Tuhan itu. Memang kita harus berkata tidak dan melawan korupsi dan suap di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab sekarang kemana-mana orang sudah mulai berkorupsi. Sebab kemana-mana orang sudah mulai menyuap untuk segala sesuatu urusan. Bahkan sekecil apapun urusan selalu dengan suap menyuap. Selalu dengan pribadi yang korup. Padahal korupsi itu menghancurkan kehidupan kita. Menghancurkan bahkan dunia ini. Menghancurkan bahkan bangsa kita ini. Lihatlah pada saat ini. Korupsi itu tidak hanya milik orang di pemerintahan. Tidak hanya bicara tentang di dunia sekuler. Alim ulama juga banyak berada di dalam situasi itu. Ada di dalam situasi itu. Dana bantuan sosial dikorup. Orang memberi untuk bantuan kepada jemaat, lalu alim ulamanya justru menyelewengkannya. Dibagi mungkin tidak hanya seperti apa yang dititipkan orang. Bahkan nggak jarang juga ada cerita. Ada orang bilang, kasihlah tuh pakku ya sama si Anu karena aku tidak bisa datang katanya. Tadi kasihnya juga tupaknya itu sama yang pesta itu atau sama yang membutuhkan itu. Itu korup, itu korupsi juga namanya gitu ya.
Makanya nitip tupak pun sekarang, nitip amplop. Oh, mana tahu nggak ada orang Batak yang dengar firman Tuhan ini. Tupak itu titipan, amplop atau sesuatu yang diberikan kalau ada orang punya hajatan atau punya acara, lalu budaya kita memberi itu gitu sebagai titipan. Ada saja juga yang tidak memberikannya kepada siapa yang dititipkan itu korupsi juga. Bapak Ina, pemuda, korupsi itu harus dilawan. Padahal secara sederhana, melawan korupsi itu harus dimulai dari lingkungan terkecil kita. Mulailah dari pendidikan karakter untuk anak-anak kita sejak usia dini. Ya, buat saja satu contoh, kalau ada donat, ya donat itu hanya buat untuk satu orang. Walaupun mungkin ada lebih, beberapa itu kalau di tengah-tengah rumah tangga itu ada 3 anak, lalu donatnya mungkin 5, tapi ketika ibunya berkata hanya satu orang, anak-anak harus mampu untuk diajar untuk punya cuma 1. Atau memiliki cuma 1. Diajarkan untuk mampu menahan dirinya, mampu untuk mengatakan, oh tidak, 1 milikku, yang lain bukan punyaku. Maka anak-anak akan bertumbuh seperti apa yang Tuhan mau. Memang pelajaran sederhana itu, tapi sekarang pendidikan karakter itu sudah semakin digalakkan di tengah-tengah sekolah kita, sekolah anak-anak kita, agar anak-anak bertumbuh mampu melawan dan tidak korup, apalagi menyuap dalam kehidupan kita. Sebab dikit-dikit orang bilang mau masuk ini harus menyuap, mau masuk ini harus menyuap, kalau nggak suap sekian tidak dapat pekerjaan. Ya, kita menjadi bagian dari situasi itu, kita menjadi bagian dari pelaku-pelaku dalam situasi itu. Padahal Tuhan sejak zaman perjanjian lama begitu menjijikkan, begitu menolak, begitu mengharamkan namanya korupsi. Tapi memang benar berat sekali, karena alim ulama juga tidak sedikit yang berada di dalam situasi itu. Kita pernah dengar Alkitab juga, kitab suci juga diselewengkan, dikorupsikan, dana berangkat kemana gitu dikorupsikan, bantuan seseorang ke gereja ditilep, kalau dikasih pun hanya seberapa, dana sosial Natal umum, Natal ini tidak seperti apa, dan gereja kita juga sering berada di dalam situasi itu. Kepanitiaan akhirnya semua keuangan diputihkan, makanya banyak sekali yang putih di gereja. Kenapa? Karena kalau pemeriksaan keuangan selalu bicara tentang pemutihan. Makanya sering orang makan duit itu justru semakin subur, karena memang tidak ada punishment barangkali, ya, tidak ada hukuman barangkali. Tapi mari kita melihat lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan pada saat ini, ketika Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel untuk tidak korupsi dan tidak suap menyuap dalam kehidupan mereka. Dan itu berlaku juga untuk kita saat ini. Korupsi yang pertama yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, seperti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kita sering mengkorupsikan kebenaran, kita sering mengkorupsikan sesuatu yang benar di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita menjadi pribadi yang suka bermain-main dengan dusta, bermain-main dengan kebohongan, dan kita menjadi saksi di dalam setiap dusta. Di tengah-tengah kehidupan kita, kita sering bersaksi dusta. Lihat saja medsos sekarang, lihat saja itu grup apa segala macam itu. Pada dengan bangganya orang bersaksi dusta di sana dan merasa bangga dengan apa yang dia katakan, padahal itu belum tentu sebuah kebenaran. Kebenaran itu dicabik-cabik, dia rangkai agar menjadi kebenaran menurut versinya, sehingga banyak orang terluka, sehingga ada pribadi yang terhempas karena kesaksian yang dia nyatakan sebuah saksi tentang dusta. Padahal jangan-jangan dia hanya mendengar dari satu sisi, atau jangan-jangan dia tidak tahu apa sumber kebenaran itu sebenarnya, tapi sudah berani bercuap-cuap, sudah berani menyaksikannya, padahal dia tidak tahu apa-apa. Lihatlah bangsa ini, banyak sekali orang ditangkap karena pencemaran nama baik.
Kepala negara saja diobok-obok dengan sebuah kesaksian dusta. Tidak ada lagi harganya. Begitukah bangsa ini yang begitu mengenal banyak sekali agama, yang begitu banyak sekali mengatakan bahwa kita berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Dan lebih parah, satu daerah sebelum saya ke Bogor, ya, seorang ahli tata bahasa mengatakan memang di sini banyak sekali, kalau dicari ratingnya tinggi sekali, rating pencemaran nama baik. Loh, tapi di sini banyak sekali agama. Loh, di sini sepertinya beda tipis itu soal mayoritasnya itu pemeluk agamanya. Ya, karena ternyata tidak ada bedanya gitu. Padahal kita mau bahwa orang Kristen itu berbeda. Orang Kristen itu, umat Tuhan itu harus berbeda, dan itu diajarkan Tuhan sejak zaman Perjanjian Lama. Pengikut Kristus harus berani untuk tidak korup dan tidak suap menyuap. Makanya jangan pernah bersaksi tentang sesuatu yang tidak kita ketahui, dan jangan pasang badan untuk hal itu. Itu berbahaya, bukan hanya buatmu sendiri, tapi juga buat orang yang kau lukai di dalam kehidupanmu untuk sebuah kesaksian dusta itu. Kita korupsi dengan kebenaran itu. Lalu apa yang kedua yang mau dinyatakan di dalam firman Tuhan ini? Kita sering berada di dalam situasi tidak berdiri pada tempatnya, pada posisinya. Kita sering kali tidak berada di dalam apa yang sebenarnya. Apa itu? Kalau bahasa si Malungun bilang si Tonggor Jumba. Kita melihat orangnya, baru kita menyatakan itu benar apa enggak. Sampai orang-orang bilang memang kalau orang kaya itu apapun dibilangnya itu jadi cita. Tapi coba kalau orang miskin itu kebenaran pun dibilangnya, itu tidak kita hiraukan. Katanya seperti itu. Memang bahasanya lebih kasar. Kita hanya mengubahnya aja gitu ya. Kita sering korupsi untuk keadilan. Kita tidak berdiri di tempatnya. Kita tidak berdiri di dalam posisi keadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ayatnya yang keempat sampai ayat yang keenam itu. Keadilan itu sering kita putarbalikan. Padahal Tuhan mengatakan bahkan kepada musuhmu pun, kalau itu dia benar dalam posisi yang benar, keledainya bahkan, kata firman Tuhan ini, ketika terjerembab harus engkau tolong. Itu adalah pribadi yang tidak korup juga, yang tidak membeda-bedakan. Dia berdiri di tengah, dia berdiri pada posisinya. Bahkan ketika musuhnya sekalipun, kalau itu kebenaran, katakan itu kebenaran. Jangan pandang dia dari sudut pandangmu sendiri, akal pikiranmu sendiri. Karena kita tidak suka sama dia, maka yang benar pun semua salah bagi kita. Oh, apakah seperti itu? Enggak. Bahkan ketika dia musuh kita, ketika dia mungkin jauh dari logika kita, atau mungkin dari strata ilmu pengetahuan, tapi ketika dia benar, kita harus mengatakan dia benar. Kalau firman Tuhan mengatakan keledai musuh sendiri pun, kalau mau ditolong, tolong dia, selamatkan dia. Dan jangan sampai juga seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga itu, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Bukan mau mengatakan orang miskin tidak bisa dibela, tapi ketika orang miskin itu juga bersalah, katakan dia salah. Itu keadilan yang berdiri pada tempatnya, pada posisinya. Jangan karena miskin, barangkali maksudnya dalam harta benda, atau orang susah, lalu menjual kemiskinan atau menjual kesedihan, lalu semua kita anggap itu sebuah kebenaran. Enggak. Sebab banyak juga orang menjual kemiskinan, sebab banyak juga orang menjual kesedihan. Apalagi negara kita Indonesia ini kan, lihat saja festival-festival, siapa yang berlomba laku jualan kesedihannya, orang semua akan menjadi prihatin-ningsi gitu ya. Menjadi prihatin, dan semua apa yang dinyatakan yang menjadi sebuah kebenaran. Ya, sederhana saja. Kalau ada orang yang menangis menceritakan sesuatu, lalu yang satu bercerita tidak dengan mencurahkan mencucurkan air mata, kita pilih siapa? Kita lebih percaya sama siapa? Pasti sama yang nangis ya. Pasti sama yang teriak-teriak mau. Padahal itu semua kebohongan. Belum tentu. Makanya firman Tuhan mengatakan kepada kita. Lalu apa yang terakhir yang mau dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini?
yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Saya mau garis bawahi, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Suap itu mematikan hati nurani. Itu hal yang ketiga. Suap itu mematikan kita dengan akal sehat kita. Makanya Bapak Inang, jangan mau disuap, jangan mau menyuap, karena hati nuranimu akan mati, logikamu akan tumpul. Lihatlah banyak pemilihan-pemilihan yang terjadi, yang dikatakan disuap, yang dibelilah suaranya dengan 100.000, 200.000. Apakah sekecil itu, sekerdil itu hargamu? Apakah sekerdil itu nilaimu? 200.000, 100.000? Ya mungkin itu berarti. Tapi apakah harga dirimu harus kita jual untuk sebuah kebenaran yang Tuhan mau? Apakah kita bisa dibeli dengan kebenaran dinilai dari sudut pandang uang? Bentar lagi kita banyak pemilihan, khususnya daerah kita, Siantar, Simalungun, atau mungkin pemilihan-pemilihan di dalam tubuh gereja. Jangan mau disuap. Ya mungkin bentuk suapnya juga tidak berupa materi, tapi mungkin iming-iming, engkau akan jadi begini, kalau aku di sana aku akan jadikan engkau seperti ini. Itu juga pribadi yang korup, itu juga pribadi yang memanfaatkan kekuasaannya, korupsi dengan kekuasaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Itu juga suap, itu juga korup. Kalau ada orang belum apa-apa sudah berjanji, engkau akan kujadikan begini, engkau akan jadikan begini, pilihlah aku. Tinggalkan dia. Tidak baik itu. Dia bukan untuk melayani. Dia hanya suka dengan kekuasaannya. Dia orang pribadi yang ambisius. Kalau orang yang tulus, dia tidak akan menyuap dengan tanda petik, menjual ke sana kemari, Tidak begitu. Dia akan menjadi pribadi yang kalem. Dia akan bilang, ya kalau Tuhan memilih saya, itu akan terjadi. Apapun dikatakan, kita menjadi salut daripada orang menjanjikan dengan suap tanda petik itu untuk melanggengkan apa yang dia mau. Bapak Inang pemuda, lawanlah korupsi itu dan jangan mau disuap, apalagi menyuap. Hidupmu berarti bagi Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kebenaran firman. Biarlah kami menjadi pribadi yang tidak korup dan tidak hidup dalam suap menyuap, sehingga kami mampu mengatakan cukup untuk diri kami sendiri, mampu mengatakan tidak untuk yang bukan milik kami, sehingga kami bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kuat di dalam Engkau. Bapa di dalam sorga, sering sekali memang kami salah menyalahgunakan arti kekuasaan, arti kebenaran, arti keadilan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sering melihat hanya dari sudut pandang kami sendiri dan apa maunya kami. Tapi firman-Mu mengajar kami agar tidak berlaku seperti itu lagi, tapi berlaku sebagai pribadi yang menyenangkan Tuhan, melawan korupsi dan melawan suap. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.